Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, terima kasih malam hari ini Tuhan memberkati kami, dan kami siaga mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memberkati, semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau saudara seiman memiliki pertanyaan, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, seperti malam hari ini, kami ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati di Purwodadi. Ya, jadi pertanyaannya begini: siapakah Melkisedek itu dan adakah kaitannya dengan Tuhan Yesus Kristus? Nah, ini pertanyaannya sebenarnya cukup panjang. Bu Endang menjelaskan seperti di kitab Ibrani itu dijelaskan tokoh yang disebut Melkisedek itu kok misterius gitu loh. Nah, itu terus siapa itu Melkisedek itu? Nah, itu jadi tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, itu gimana toh gitu. Jadi memang ini banyak menjadi pertanyaan, dan kalau saya nggak salah ingat dulu kayaknya pernah saya menyinggungnya dalam doa malam juga ya. Nah, tapi kali ini kami akan mencoba menjawab, dan saya lebih sungguh-sungguh lagi belajar serta mencari referensi-referensi supaya kita nanti semakin memahami kitab suci, saudara ya. Nah, tokoh yang disebut Melkisedek itu memang bahkan para teolog saja menganggap tokoh yang misterius ya. Jadi kita hanya dapat meneliti dari kitab suci apa-apa yang dituliskan mengenai Melkisedek. Selebihnya seringkali nanti dikenal oleh para ahli kitab suci sebagai kebisuan Alkitab. Artinya walaupun kita mengejar seperti apapun ya Alkitab membisu. Menjawabnya hanya sampai di situ saja. Karena firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci itu adanya ya seperti itu. Tidak ada penjelasan lain. Kalau mencari penjelasan lain paling dari referensi atau buku-buku. Nah, kalau buku-buku itu tergantung siapa yang menulis, siapa yang mengarang. Buku sejarah yang disusun, yang ditulis, atau karangan. Kalau karangan tidak bisa kita gunakan sebagai pegangan tentu saja. Ya toh, sebagai pegangan atau fakta seperti itu. Nah, tapi kami ingin mencoba mengajak Ibu Endang Susilowati sebagai penanya, juga para saudara-saudara sekalian yang mendengar suara saya di doa malam ini. Kita meneliti dari kitab suci terutama, dan merenungkannya dan memperkirakannya. Siapa sebetulnya Melkisedek itu?
kita baca dulu Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24. Jadi nama Melkisedek itu disebutkan dalam 3 kitab. Kitab Kejadian, kemudian nanti ada di kitab Mazmur, dan yang kemudian agak rinci lagi dijelaskan itu di kitab Ibrani atau surat Ibrani. Nah, kita baca yang pertama dari Kejadian pasal 14. Saya baca untuk kita sekalian. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom, menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Nah, jadi di sini nama Melkisedek disebut untuk yang pertama kali di dalam Alkitab, yaitu perjumpaannya dengan Abram. Belum bernama Abraham, masih Abram, saudara, ya. Dan ini tidak bisa dilepaskan dengan kisah sebelumnya, saudara. Kalau membaca perikop sebelumnya, di kisah sebelumnya, jadi dikatakan kan Abram tadi barusan menang perang, gitu. Nah, menang perang lalu disambut oleh Raja Sodom. Kemudian Melkisedek memberikan membawakan roti dan minum, ya toh. Minum anggur. Nah, sebaiknya kita melihat sejarahnya lebih dulu ya, kisahnya lebih dulu. Jadi begini, Abram itu berpisah dengan Lot. Lot keponakannya itu mendiami tanah Sodom dan Gomora. Abram mengembara sendiri bersama dengan orang-orangnya, para budaknya, dan seterusnya. Nah, lalu dikisahkan pada waktu itu ada peperangan antara 4 raja melawan 5 raja. Peperangan itu disebutkan antara Kedorlaomer Raja Elam, Amrafel Raja Sinear, Arioh Raja Elasar, dan Tideal Raja Goyim. Itu ya. Sebaiknya kalau kita memiliki catatan ini akan lebih gampang menerimanya. Nah, mereka melawan 5 raja. 5 raja itu adalah Bera Raja Sodom, Birsya Raja Gomora, Shinab Raja Atma, Shemeber Raja Zeboim, dan Bela Raja Soar. Singkat cerita, yang 5 raja ini kalah. Dikalahkan oleh yang 4 raja. Nah, mari kita membayangkan bahwa yang namanya kerajaan waktu itu, ini masih di zaman Abraham, belum menurunkan Ishak, belum menurunkan Yakub, saudara. Ini masih zaman, mungkin bisa disebut namanya zaman Baheula, begitu. Jadi awal-awal ini di kitab Kejadian pasal 14 ini, saudara ya, baru awal-awal kitab Kejadian menceritakan kisahnya Abram yang akhirnya jadi Abraham, itu terpanggil seperti itu. Nah, jadi
eh, yang disebut raja itu kadang-kadang hanya pemerintahannya kira-kira kalau seperti sekarang satu kabupaten begitu. Gitu. Atau bahkan satu kota kadang-kadang begitu. Makanya ada raja yang bersekutu antara beberapa kerajaan atau beberapa wilayah atau beberapa kota gitu ya. Memang di perjanjian lama itu ada kerajaan-kerajaan yang disebut kerajaan maha besar seperti Babel, Asyur, ya, Aram itu wah itu antar benua bisa disebut seperti itu. Tapi di tanah Timur Tengah itu waktu itu masih juga disebut raja bagi penguasa-penguasa yang ada di wilayah tertentu seperti itu. Nah, dalam gambaran saya empat raja dan 5 raja yang berperang ini raja-raja, saya menyebutnya raja kecil lah, raja sederhana. Ya, raja yang hanya memiliki wilayah tertentu di daerah Timur Tengah sana, gitu. Tidak kaisar seperti kaisar Roma seperti itu, bukan kerajaan besar semacam itu. Nah, singkat cerita yang 5 raja itu kalah. Termasuk di dalamnya Raja Sodom yang bernama Bera. Maka semua yang dimiliki itu dirampas oleh 4 raja yang lain pemenangnya. Saya menyebutnya dan biasa disebut di kitab suci yaitu Raja Kedorlaomer dan kawan-kawan. Ya, jadi musuhnya Raja Sodom itu Raja Kedorlaomer dan kawan-kawan. Nah, singkat cerita maka kemudian ada yang melaporkan kepada Abram, waduh ini keponakanmu ikut ditawan oleh musuh. Begitu. Singkat cerita, Abram kemudian mengumpulkan beberapa ratus budak-budaknya yang kuat yang bisa berperang, dan kemudian Abram memerangi 4 raja yang menawan orang-orang Sodom dan sekitarnya itu, yaitu untuk merebut Lot, keponakannya, seperti itu. Dan singkat cerita, Abram menang. Ini luar biasa ini. Abram ini tokoh luar biasa ini. Dia tidak bisa disebut seorang raja, tapi kekuasaannya begitu besar. Ya. Kekuasaannya bisa sampai mengalahkan 4 raja yang bahkan sudah mengalahkan 5 raja yang lain. Nah, begitu. Nah, makanya ketika Abram sepulang dari membawa para tawanan kembali ke seputaran tanah Sodom, itulah dia bertemu dengan tokoh namanya Melkisedek. Nah, itu ya. Dan yang agak menjadi pemikiran bagi saya itu begini, dikisahkan bahwa Bera Raja Sodom itu kalau kita membaca di ayat 10 sebelumnya, ya di Kejadian pasal 14 ini saja, itu Bela Raja Sodom disertai dengan Raja Gomora, itu mereka terjatuh di sumur aspal. Jadi ketika berperang, itu kedua raja ini disebutkan pada ayat 10, itu mereka terjatuh di sumur aspal. Kalau di terjemahan baru yang edisi kedua disebut sumur tir gitu. Nah, sehingga dalam bayangan saya mereka ini mestinya mati, saudara ya, tewas dalam peperangan gitu. Nah, jadi sudah tidak ada Bera Raja Sodom. Tapi ketika Abram masih disebut Abram ya. Ketika Abram kembali membawa para tawanan kepada daerah Sodom, maka di situ diceritakan ada Raja Sodom. Kemungkinan apakah ini raja yang lain? Nah gitu. Sehingga saya atau kita ini bisa dikacaukan pengertiannya dengan ayat yang ke-17 dan 18 ini. Coba kalau kita membaca itu, ini kaitannya nanti kita akan meneliti Melkisedek itu loh. Jadi Raja Sodom sudah mati. Gitu, yang bernama Bera. Ya, bayangan saya karena sudah diceritakan dengan jelas jatuh ke sumur tir atau sumur aspal pada waktu berperang. Jadi pada waktu berperang, yang namanya peperangan itu keadaan kacau balau biasanya seperti itu.
Nah kalau ada raja jatuh ke sumur Tir ya mesti tewas toh, banyak tewasnya begitu. Tapi ketika Abram kembali, kemudian mengalahkan musuh dan membawa para tawanan dan harta benda kembali ke tanah Sodom, itu disebutkan dia disambut oleh Raja Sodom. Lah Raja Sodom yang mana ini gitu loh. Nah ini apakah Bera atau yang lain? Begitu. Nah kalau kita baca coba, jadi kita dalam mempelajari Alkitab itu memang harus jeli. Saya baca ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Jadi jelas ya, Abram mengalahkan musuh dan membawa kembali para tawanan kembali, bersama dengan harta benda yang dirampas musuh. Nah, jadi bunyi kalimatnya itu, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Titik sampai di situ, lalu disambung ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Lalu disambung lagi, berkatalah Raja Sodom itu, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Jadi kalau kita membaca ayat 17 sampai ayat 21, itu kita bisa dibingungkan penyebutan-penyebutan Abraham kembali dari mengalahkan musuh, membawa tawanan kembali ke Sodom. Lalu dia disambut oleh Raja Sodom. Padahal Raja Sodom yang bernama Bera kan asumsinya sudah tewas. Berarti apakah ada Raja Sodom yang baru? Lalu kalimat itu titik kemudian disambung, Melkisedek menyambut dengan membawa roti dan anggur dan memberkati Abraham. Sampai di situ kalimatnya titik, lalu disambung lagi kalimatnya bunyinya, maka berkatalah Raja Sodom itu. Nah jadi saya itu bisa menafsirkan, loh ini yang namanya Melkisedek itu Raja Sodom apa Raja Salem? Kan begitu ya saudara ya, karena kalimatnya itu sambung menyambung seperti itu ya. Jadi ini bisa diartikan bahwa yang namanya Melkisedek itu Raja Sodom, tapi Raja Sodom selain Bera. Atau mungkin kalau kita mengadakan penafsiran ya bolehlah, Raja Sodom yang namanya Bera yang terdahulu sudah mati, maka diangkatlah raja baru namanya Melkisedek begitu. Karena kalimat-kalimatnya itu sambung menyambung seperti itu. Itu tafsiran pertama. Ya. Tapi tafsiran kedua bisa dimengerti bahwa yang jelas-jelas disebutkan Melkisedek Raja Salem, bukan Raja Sodom. Nah, jadi yang benar yang mana ini? Ya, penafsiran yang kedua artinya ada Raja Sodom tersendiri, tapi kemudian ada Raja Salem namanya Melkisedek yang menyambut Abram seperti itu. Nah, jadi kita harus memikirkan hal-hal yang demikian ini, saudara, supaya kita dalam memahami firman Tuhan itu kita mengambil kesimpulan yang benar. Ya. Nah, makanya saya memberi judul renungan malam hari ini adalah untuk menjawab pertanyaan Ibu Endang Susilawati, memahami Melkisedek bagian pertama. Jadi jawabannya bukan hanya kali ini Bu Susi, nanti masih dilanjutkan lagi. Memahami Melkisedek bagian pertama, subjudulnya Raja Salem. Karena saya mengambil kesimpulan begini, oke, kalimat-kalimat itu bisa ditafsirkan bahwa yang menyambut Abram itu disebutkan Raja Sodom, tidak disebutkan namanya, dan Melkisedek Raja Salem.
Tapi kalimat-kalimat itu bersinggungan dekat sekali. Jadi bisa diartikan bahwa kemungkinan Raja Sodom itu juga Raja Salem namanya Melkisedek, seperti itu. Nah itu. Tetapi saya lebih cenderung menafsirkan bahwa Raja Sodom itu sendiri. Jadi tafsiran saya, Abram menang perang, membawa pulang tawanan, kemudian disambut oleh Raja Sodom. Kalau Raja Sodom yang namanya Bera itu sudah tewas di peperangan, ya seperti biasa sebuah daerah, kalau rajanya tewas, mestinya rakyat yang masih ada itu mengangkat raja yang lain. Ada raja lain yang disebut Raja Sodom, ya, menguasai daerah Sodom, seperti itu. Nah, kemudian Melkisedek ini bukan Raja Sodom kalau tafsiran saya, tetapi Raja Salem, seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahui tokoh ini, sekali lagi memang Bu Susi, ini tokoh misterius. Itu mirip ketika kemarin kita menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Trilestari Salatiga itu ya. Kalau tanya soal suasana akhirat itu, ya kita meraba-raba. Apa yang dicantumkan di dalam Alkitab itu yang kita percaya. Seperti itu. Nah, makanya kemarin didapatkan 15 poin suasana akhirat itu kira-kira seperti itu, gitu kan. Yang sudah jelas-jelas dijelaskan oleh firman Tuhan. Nah, kita tidak bisa mempertanyakan yang lain. Lah, ya ini terus yang lebih rinci lagi bagaimana gitu, enggak bisa. Kita hanya meraba-raba. Yang pertama saya dapati adalah bahwa tokoh yang bernama Melkisedek itu adalah Raja Salem. Seperti itu. Nah, ini kesimpulannya lebih dulu ya untuk jawaban saya yang pertama. Jadi sekali lagi ini memahami Melkisedek bagian pertama, besok akan kita lanjutkan lagi. Nah, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini bunyinya begini. Mencermati tokoh Melkisedek, yang pertama kita yakini adalah bahwa ia seorang raja. Kerajaannya namanya Salem. Nah, memang ada yang menafsirkan, saya membaca di beberapa referensi, tanah yang namanya Salem ini diperkirakan Yerusalem. Tapi waktu itu kan Yerusalem belum ada. Daud jauh belum lahir. Ya. Jadi kemungkinan hanya dimungkinkan oleh para peneliti, kemungkinan Yerusalem gitu ya. Tapi tidak pasti. Hanya yang jelas daerahnya namanya Salem. Jadi sekali lagi kita mendapati, saya ulangi, mencermati tokoh Melkisedek, yang pertama kita yakini adalah bahwa ia seorang raja, kerajaannya namanya Salem. Itu dulu, Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari. Live streamingnya pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi saudara yang ingin mengikuti live streaming, kalau keuntungannya kalau mengikuti live streaming itu bisa masuk di kolom chatting, saudara ya. Masuk di kolom chatting, berkomunikasi dengan kami dan tim di sini sebisa mungkin. Nah itu setiap jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada renungan pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, diadakan setiap jam 5 pagi. Saudara yang mau mengikuti, silahkan mengikuti live streamingnya pada jam-jam tersebut. Tetapi kalau yang terlambat dan ingin terus mengikuti pengajaran Alkitab yang ada,
tetap bisa dibuka setelah tayang, tentu saja seperti itu. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.